Inilah cerita singkat perjodohan saya dengan dunia staf administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya. Dan di video kali ini saya mau cerita tentang perjalanan perjodohan saya sebagai staf administrasi. Di beberapa video sebelumnya saya sudah memaparkan bahwasanya dulunya saya adalah sebagai sales motoris selama kurang lebih 2,5 tahun ya, waktu di pondok latihan. Lalu setelah itu saya nyoba kerjaan yang beneran ya, di tempat kerja yang profesional sebagai sales dan motoris. Dan itu semua gagal. Dan faktor gagal ini rata-rata terjadi akibat daya adaptasi saya yang kurang. Jadi kalau misalkan perusahaan butuh saya beradaptasi dalam waktu 2-3 hari, saya mungkin dalam 2-3 hari itu belum ngapa-ngapain. Jadi mereka butuh yang cepat adaptasi. Maka karena hal itu saya selalu ditolak. Lalu setelah beberapa kali saya ngelamar kerja dan ada yang diterima beberapa saat, ada yang sebulan, ada yang 3 bulan, namun akhirnya dipecat-pecat juga. Akhirnya saya tuh diam di pondok gitu dan coba jadi koordinator motoris. Dan hal itu berlangsung selama 7 bulan. Dan di bulan ke-7, qadarullah, motoris yang saya bina itu ditutup alias bungkus. Ya mungkin salah satu faktornya karena mungkin produktivitas atau pemasukan atau income dari hasil motoris ini ke lembaga kurang lah. Artinya yang ingin saya garis bawahi di sini adalah ketika saya nyoba di dunia salesman, entah itu sebagai pengelola motoris, entah itu sebagai motorisnya sendiri, entah itu sebagai sales TO, saya selalu gagal. Kalaupun harus menjalani, itu waktunya sebentar. Saya pernah lama di pelatihan sales motoris, tapi dalam kurun waktu 2,5 tahun itu, saya tuh nomboknya kurang lebih 2 juta. Ya 2 juta itu merupakan kalkulasi dari nombok setiap harinya yang mungkin sekitar 20.000, 30.000. Yang padahal mungkin setiap harinya itu saya kepakainya uang dari hasil ngampas itu paling 5.000, 7.000. Tapi pas store kurang itu 30.000, kadang 40.000. Saya juga gak ngerti ya. Nggak mujur, artinya di sana saya sial terus. Hingga serangkaian kegagalan itu saya lewati, akhirnya saya nganggur selama beberapa bulan. Saya di situ stres. Hingga suatu hari saya nyoba ngelamar kerja di tempat kerja yang sekarang ya. Saya pun gak berharap diterima, karena apa? Karena saya tuh udah stres gitu. Saya kayaknya gak berbakat kerja di luar deh. Soalnya setiap kerja gagal terus, ada masalah terus. Akhirnya dalam masa pengangguran itu saya melewati hari-hari saya dengan stres, jenuh, gak ada harapan hidup, putus asa, gak ngaji, jarang keluar kamar. Pokoknya hari-harinya dihabiskan buat terbahan, overthinking, dan tidur. Hingga suatu hari saya gak tidur semalaman dan baru tidur itu abis subuh di bulan Ramadan, tanggal 14 Mei. Saya kebangun di jam 8 dan pas saya lihat di HP saya itu udah banyak notifikasi. Di WA, di Messenger Facebook, dan juga telepon masuk yang gak keangkat. Pas saya lihat di panggilan log telepon itu yang masuk tuh nomor yang nggak dikenal gitu, tapi ini tuh kayak nomor perusahaan. Pas saya lihat di Messenger, ternyata teman saya yang udah lebih dulu kerja di tempat yang sekarang ini ngasih tahu bahwasanya saya tuh mau dipanggil buat interview. Nah saya karena lagi ngantuk dan udah putus asa sejak awalnya sempat menghindar gitu. Saya matikan telepon saya karena emang baterainya juga udah lemah, ya udah saya matikan dan saya lanjut tidur. Nah tapi tiba-tiba beberapa saat kemudian koordinator dari outsearching itu ngetuk pintu kamar saya. Dia mengatakan, ayo kita berangkat ke sana untuk memenuhi panggilan interview. Ya karena yang datang itu senior saya, ya saya gak enak juga gitu. Apalagi saya saat itu udah ngerasa malu karena nganggur, masa ia mau nolak gitu. Ya udah saya penuhi dengan berat hati. Saat itu saya ke air, cuci muka, sikat gigi, dan gak mandi. Langsung pakai baju dan berangkat. Nah di sini yang saya maksud perjodohan paksa alias takdir Allah yang memaksa. Saya tuh di sana udah menghindar gitu karena udah putus asa. Tapi Allah datangkan cara yang membuat saya tuh gak bisa nolak gitu. Itu yang pertama. Kemudian setelah saya datang ke kantor, habis di interview karena memang saat itu lagi dibutuhkan banget tenaga kerja, ya udah saya diterima dan langsung disuruh ikut pelatihan kerja. Nah saya itu sebetulnya dikasih waktunya cuma 3 bulan buat pelatihan. Kalau dalam 3 bulan saya kurang berbakat, kurang berpotensi, ya harusnya saya nggak lanjut ke kontrak yang tetap dong. Harusnya saya itu di-kick gitu. Tapi entah apa pertimbangannya, ya di satu sisi memang atasan saya baik ya, tapi di sisi lain secara hakikat itu adalah takdir Allah untuk saya tetap kerja di sana. Ya saya tetap dilanjutkan sebagai karyawan tetap, meskipun keadaannya saya itu di sana kurang berpotensi. Dan setahun berlalu, di mana saya itu baru bisa menguasai sekitar 95%, yang harusnya saya tuh harus menguasai 100% dalam 3 bulan. Saya dalam setahun baru menguasai 95%. Tiba-tiba ada corona. Dan ketika ada corona itu ya tentunya ada isu pengurangan karyawan. Kan saat saya masuk kerja tuh ada 2 orang yang barengan saya. Yang satu kasir, yang satu saya. Nah karena pertimbangannya di antara 2 orang yang baru ini, saya adalah yang paling tidak berpotensi, maka saya dipilih sebagai kandidat orang yang akan di PHK. Kenapa atasan saya milih orang baru? Ya alasannya supaya pihak kantor nggak keluar pesangon gede gitu. Karena masa kerja saya baru setahun. Saat itu saya diberitahu sekitar 2 atau 3 bulan lagi menjelang pemecatan. Ya saya udah siap-siap gitu ya. Nah ketika saya udah mulai siap-siap, ternyata ada surkom terbaru, ada informasi terbaru dari atas, dari pusat yang nyampe ke atasan saya. Atasan saya mengatakan, oh ternyata kamu nggak jadi dipecat, kamu jadinya dimutasi ke. Nah saya tungguin juga, ternyata nggak jadi lagi. Akhirnya saya katanya mau dimutasi ke. Nah saya tungguin juga, akhirnya nggak jadi lagi. Hingga yang terakhir atasan saya dapat informasi baru bahwasanya saya itu akan benar-benar di PHK. Berarti saat itu masa kerja saya sudah hampir 2 tahun. Kalau nggak salah kejadiannya itu tahun 2021 bulan Februari. Nah saya itu mau dipecat tanggal 3 Februari. Nah saat itu kejadiannya akhir bulan Januari. Nah orang pusat tanggal 1-nya datang ke kantor ya untuk memutuskan bahwasanya saya itu di PHK dan rincian-rinciannya, saya dapat segini, uang pisahnya, dapat pesangon segini. Intinya orang pusat datang ke tempat saya itu emang buat mecat saya.
Nah, kebetulan di tanggal 1-nya itu ada skandal yang terbuka. Skandalnya adalah saat itu antara kasir dan sales mereka menggelapkan uang. Yang belakangan baru diketahui bahwasanya perilaku penggelapan uang ini sudah mereka lakukan mungkin sudah beberapa waktu lalu, udah lama, mungkin udah hampir setahun, tapi nggak kunjung ketahuan. Nah, kebetulan kebukanya skandal ini di tanggal 1 Februari itu. Pas ada orang pusat yang mau mencat saya. Ya alhasil, keputusan orang pusat untuk mencat saya pun nggak jadi. Dan yang jadi dipecat adalah orang yang menggelapkan uang ini, yakni sales dan kasir ini. Sampai-sampai orang pusatnya bilang ke saya, harusnya yang dipecat tuh kamu, tapi gara-gara hari ini ada temuan kasus, ya udah yang dipecat tuh dia, bukan kamu, dan kamu tetap lanjut kerja di sini. Nah, ini contoh kasus yang kedua di mana saya itu emang bener-bener udah seharusnya dikeluarin gitu ya, udah beberapa kali struggle buat dikeluarin, tapi Allah menghendaki saya tetap kerja di sana gitu, tetap jodoh dengan pekerjaan yang sekarang. Oh ya teman-teman, sebagai tambahan informasi, jadi dulu tuh kenapa saya nggak bernasib baik ketika ngelamar jadi sales, itu juga tidak lepas dari andil saya yang saya tuh kadang suka berontak, bahkan tidak jarang juga ngelawan ke atasan. Nah, oleh sebab itu saya nggak disukai dan akhirnya saya dikeluarin. Saya juga pernah melakukan hal yang sama, bahkan lebih dari itu. Saya berontak, saya berulah, saya nggak disiplin dan lain sebagainya. Ya intinya saya udah ngelakuin kesalahan bahkan yang lebih-lebih ketika saya menjadi sales, tapi alhamdulillah tetap dipertahankan dan itu bisa saya lewati dan saya tetap kerja di tempat yang sekarang. Ya itu juga semakin menguatkan bahwasanya memang saya itu berjodoh dengan pekerjaan yang sekarang gitu. Karena dengan masalah yang sama bahkan lebih, saya tetap dipertahankan dan masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri bahkan hingga sekarang 4 tahun. Dan selama saya jadi staf administrasi ini, diri saya sedikit-sedikit terus berkembang gitu ya. Saya dapat ilmu-ilmu baru dalam hal dunia administrasi dan juga saya di sini nggak nombok. Bukan seperti saya dulu ketika jadi sales. Make gak make tetap aja nombok. Nah kalau sekarang tuh alhamdulillah saya terhindar dari nombok. Memang ada sih beberapa kali nombok, cuma ya itu sifatnya keteledoran saya. Dan itu juga kalau saya teliti bisa saya hindari dan itu sangat minim sih sebenarnya persentase nomboknya itu. Tapi artinya di sini saya cocok, dimulai dari saya yang terus berkembang, dari segi keuangan nggak nombok, dan beberapa kali mau dikeluarkan juga nggak jadi terus, banyak penghalangnya gitu. Artinya saya alhamdulillah di sini ditakdirkan berjodoh dengan pekerjaan saya sebagai staf administrasi. Dan bahkan wacana terbaru ya atasan saya tuh bilang ke saya, kalau misalkan saya mau belajar hal baru, kemungkinan saya untuk jenjang karir tuh besar. Tapi sebelum saya mencapai perjodohan dengan staf administrasi yang sekarang yang itu cocok, saya terlebih dahulu mengenal diri saya. Maksudnya saya mengenal sinyal-sinyal yang ada pada diri saya bahwasanya saya tuh cocok di sini. Yang pertama, saya tuh pemalu dan yang namanya pemalu tuh nggak cocok jadi seorang salesman. Kemudian saya tuh nggak pandai basa-basi, orangnya kaku. Ini juga nggak cocok sebagai salesman. Kemudian yang ketiga, ketika saya jadi sales motoris, saya tuh nggak tahu kenapa menomok terus. Kemudian yang keempat, setiap saya melamar sebagai salesman itu banyak kendalanya, entah atasannya nggak suka sama saya, atau sayanya lemot, dan lain sebagainya. Artinya saya selalu terhalang untuk itu. Dan juga saya ingat waktu kecil, waktu saya SD mungkin ya, ketika saat itu pertama kali saya mengenal komputer. Jadi kan yang punya komputer di kampung saya pertama kali itu paman saya ya. Nah saya sampai pernah masuk ke rumahnya tanpa izin dia lagi pergi keluar, tapi rumahnya nggak dikunci, saya masuk, dan saya nyalain komputernya, saya oprek-oprek komputernya, sampai saya kepergok. Ya artinya saya di sana kayak maling, tapi maling saya itu bukan maling uang, tapi lebih ke maling pengen mainin komputer. Bahkan setiap hari saya kalau main ke rumah paman itu kan komputernya udah mati tuh, ada keyboardnya. Ya saya tuh suka minjem keyboardnya dan belajar ngetik-ngetik gitu, pengen bisa ngetik cepet. Artinya kecenderungan-kecenderungan saya untuk menjadi staf administrasi itu udah ada sejak awal ya teman-teman. Cuma saya saat itu belum peka membacanya. Saya tetap kekeh pengen jadi salesman karena salesman itu bagi saya adalah dunia baru, bisa mengembangkan diri saya dan secara penghasilan itu biasanya lebih besar cuannya. Tapi setelah saya sekarang sadar bahwasanya oh ternyata beberapa kendala yang saya alami, kecenderungan-kecenderungan saya terhadap staf administrasi itu adalah tanda bahwasanya jodoh saya itu di sini. Ya pelajaran yang dapat diambil itu gini ya teman-teman. Kita tuh memang sangat perlu dan diharuskan untuk mengenal kelemahan dan kelebihan diri kita. Itu yang pertama. Kemudian jangan menyerah, jangan putus asa. Kemudian yang ketiga, ketika kita sudah menemukan apa passion kerjaan kita, ya udah jangan tergiur dengan kerjaan yang lain yang itu bukan passion kita. Ya udah kita geluti apa yang jadi passion kita lebih dalam sampai kita expert, sampai kita pakar di dalamnya. Dan ya nanti masalah jenjang karir, masalah pendapatan, masalah kematangan finansial itu dengan sendirinya perlahan akan membaik. Ya barangkali itu aja sih untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga menambah insight baru yang positif bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.